Dahulu kala, di nagari Koto Anau, hiduplah seorang raja bernama Raja Aniayo. Ia terkenal karena tabiatnya yang buruk dan keserakahannya pada harta. Rakyat hidup dalam ketakutan, dan hanya berbisik di pasar agar tidak terdengar oleh penjaga istana. Putih Bungsu, sang permaisuri, adalah wanita lembut yang sabar. Namun kesabarannya diuji ketika raja meracuni saudara-saudaranya sendiri demi harta. Ia menangis dan berdoa agar jika kelak ia punya anak, anak itu dilindungi oleh Tuhan. Suatu hari, Raja Aniayo kehilangan semua hartanya karena judi. Dalam amarah, ia mengusir Putih Bungsu yang sedang mengandung ke dalam hutan. Di sana, di bawah rindangnya pepohonan dan terangnya bulan, Putih Bungsu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia menamainya Bujang Paman. Hutan menjadi rumah mereka. Hewan-hewan datang membantu, kijang membawa buah, burung menebar biji, dan seekor harimau menjaga dari bahaya. Putih Bungsu mengajari anaknya doa dan nama tumbuhan. Bujang tumbuh menjadi anak yang kuat dan berhati baik. Ketika dewasa, Bujang ingin mengenal dunia luar. Ibunya berpesan, jangan tergoda oleh harta dan hormati adat. Dalam perjalanan, ia bertemu Mande Rubiah, wanita tua yang baik hati. Dari Mande, Bujang belajar tentang kejujuran. Setelah beberapa waktu, Bujang pergi merantau ke Muaropane. Di sana, ia bekerja keras hingga dikenal oleh Putih Reno Ali, seorang perempuan baik yang mempercayakan modal dagang padanya. Namun, nasib mempertemukannya lagi dengan Raja Aniayo, ayah yang tak ia kenal. Raja Aniayo, tamak seperti dulu, merampas semua uang Bujang dan memerintahkan prajuritnya untuk membuangnya ke hutan. Di sanalah, ketika tubuhnya terikat dan luka, seekor harimau datang. Harimau itu menggigit tali dan menjilati lukanya hingga sembuh. Bujang sadar bahwa bahkan makhluk buas bisa memiliki hati. Ia pulang dengan semangat baru, namun Raja Aniayo kembali menangkapnya dan mencoba membunuhnya. Saat pedang diayunkan, pedang itu patah di tubuh Bujang. Rakyat gemetar melihat tanda kekuasaan Tuhan. Dalam pertempuran terakhir, Bujang tidak bermaksud membunuh ayahnya, tetapi takdir berbicara lain. Raja Aniayo mati karena keangkuhannya sendiri. Rakyat bersorak karena terbebas dari penindasan, dan mengangkat Bujang menjadi Raja muda yang adil dan berhati lembut. Ia membawa ibunya dan Mande Rubiah ke istana, menikahi Putih Reno Ali, dan mulai memerintah dengan kasih. Ia menegakkan hukum adat yang adil, mengembalikan kesejahteraan rakyat, dan membangun tugu untuk mengenang harimau penyelamatnya. Raja Mudo mengajarkan bahwa keadilan tanpa belas kasih akan kering, dan kekuasaan tanpa hati akan hancur. Setiap tahun, rakyat mengadakan upacara kecil untuk mengenang hari kejatuhan tirani dan bangkitnya keadilan. Legenda Bujang Paman menjadi pelajaran abadi bagi anak-anak nagari, tentang bagaimana seorang manusia bisa tumbuh dari luka menjadi cahaya bagi bangsanya, dan bahwa bahkan di tengah kegelapan, rahmat Tuhan selalu menyertai. Klik subscribe. Legenda Bujang Paman mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa hati akan hancur. Kesetiaan dan kebaikan sering datang dari arah yang tak disangka, bahkan dari hutan dan binatang. Keadilan sejati adalah ketika seseorang mampu memaafkan dan memilih kasih daripada dendam.